Sudah tahu, dengan aplikasi konsultasi Islam, Anda tidak hanya bisa berkonsultasi atau mengakses konten-konten Islami, tapi Anda bisa bertransaksi online seperti membayar token listrik, tagihan PDAM, membeli pulsa, tagihan internet, bayar telepon juga bisa. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tunggu apa lagi? Install segera, register, dan nikmati semua layanan terbaik konsultasi Islam. Bantu kami untuk lebih baik. Bismillah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan orang yang tidak melakukan sholat, orang yang tidak puasa, bahkan orang kafir, bahkan orang musyrik. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menghambat untuknya rezeki, namun justru meluaskan rezekinya. Namun itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan untuk kita. Untuk mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka terlelaikan. Mereka merasa akhirnya tidak perlu lagi adanya ibadah atau apa-apa, wong sudah tetap dapat rezeki kok. Itu merupakan istidraj, diistilahkan oleh para ulama dengan istilah istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memudahkan urusannya, tetap meluaskan rezekinya, padahal dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya orang-orang seperti ini biasanya kejadiannya akan menjadi seperti kejadian Qarun. Qarun itu adalah seorang yang awalnya miskin. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika ia setelah berusaha setelah sekian lama, ia akhirnya menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwasanya gudang penyimpanan hartanya itu untuk dibukanya saja kuncinya itu harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Beberapa orang yang kuat berotot baru itu mampu mengangkat kunci dari gudang penyimpanan hartanya. Maka tentu bisa kita bayangkan bagaimana lagi gudang hartanya pasti lebih besar. Adakah di dunia ini saat ini orang yang lebih kaya dari Qarun? Kita nggak tahu. Yang jelas Qarun sangat kaya raya saat itu. Namun kita lihat dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lalaikan dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya di saat ia berada pada puncak kesombongan. Maka waliyadzubillah, senantiasa Rasulullah SAW mencontohkan Qarun sebagai penduduk neraka. Dan ujian untuk kita, apakah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ujian untuk kita. Apakah kita akan menjadi iri? Apakah kita akan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil? Nah, itu ujian untuk kita. Allah ingin mengetes kita. Apakah kita tetap bersabar, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selanjutnya. Intinya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada hikmah di setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, di saat Anda membeli suatu barang